Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum masuk materi, Bapak ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah. Menurut kalian, mengapa sholat itu penting bagi seorang muslim? Karena sholat adalah kewajiban umat Islam. Bagus sekali. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pengertian sholat 5 waktu, syarat wajib dan syarat sah sholat, rukun sholat, tata cara sholat, hikmah menjaga sholat. Nah, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu memahami dan mempraktekkan sholat dengan benar. Anak-anak, sekarang coba perhatikan video berikut ini ya. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Penghuni neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Setelah melihat video tersebut, apa masalah yang kalian temukan? Masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Bagus. Menurut kalian apa akibat jika seseorang meninggalkan sholat? Berdosa dan jauh dari Allah. Sangat baik. Hari ini kita akan mencari solusi dan memahami mengapa sholat disebut sebagai tiang agama. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama yang duduk di depan, kelompok yang kedua yang duduk di belakang. Untuk kelompok yang pertama tugasnya adalah membahas tentang syarat-syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Sedangkan untuk kelompok yang kedua membahas tentang rukun sholat dan hikmah menjaga sholat. Bapak akan membagikan PPT-nya kepada masing-masing kelompok. Baik, silakan
kalian berdiskusi bersama dan cari informasi dari sumber buku paket maupun dari internet. Kelompok 1 sudah memahami syarat sah sholat? Coba sebutkan 1. Suci dari hadas. Oke, bagus sekali. Apa lagi? Menutup aurat. Oke, benar ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Baik, kelompok 2. Apa salah satu rukun sholat? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Apa lagi? Berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Masya Allah, sangat baik. Oke, baik, untuk selanjutnya Bapak akan meminta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Syarat sah sholat. Agar sholat kita sah harus memenuhi syarat-syarat berikut. Suci dari hadas, pengertiannya bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat, pengertiannya badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Pengertiannya menutup aurat merupakan syarat sah sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Pengertiannya sholat harus menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, masuk waktu sholat. Pengertiannya sholat wajib dikerjakan setelah waktu yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Yang pertama, rukun sholat. 1. Niat dalam hati untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, itu mengucapkan Allahu Akbar sebagai awal sholat. Ketiga, berdiri bagi yang mampu, maksudnya itu berdiri tegak bagi yang mampu ketika sholat. Yang keempat, membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, rukuk, mengukuhkan badan dengan tumakninah. Hukum menjaga sholat. 1. Mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya sholat membuat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih kedisiplinan, maksudnya sholat tepat waktu, membiasakan diri menjadi disiplin. Yang ketiga, menenangkan hati, jadi maksudnya sholat dapat menenangkan pikiran dan hati. Yang keempat, mencegah perbuatan buruk, maksudnya sholat dengan mencegah kita dari perbuatan keji dan juga munkar. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekarang kita evaluasi bersama ya. Sholat wajib dalam sehari ada berapa? 5. Bagus. Apa salah satu syarat sah sholat? Suci dari hadas. Bagus. Membaca Al-Fatihah termasuk apa? Rukun sholat. Betul sekali, Masya Allah. Kalian sudah memahami materi dengan baik. Nah, sekarang praktek sholat. Bapak minta tolong kepada kelompok 1 untuk mempraktekkan beberapa gerakan sholat. Kelompok 1 maju ke depan. Silakan praktekkan atau peragakan takbiratul ihram. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Silakan peragakan rukuk. Praktekkan rukuk. Cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Sholat adalah ibadah wajib yang harus dijaga oleh setiap muslim. Ya, betul sekali. Jadi hari ini alhamdulillah kita telah belajar pengertian sholat 5 waktu, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat,
ya, hikmah menjaga sholat, praktek tata cara sholat, ya. Nah sekarang setelah belajar hari ini, siapa yang berkomitmen untuk menjaga sholat 5 waktu tepat waktu? Oke, alhamdulillah. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang selalu menjaga sholat. Demikian anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.